الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العلي العظيم. أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Malam ini akan kita lanjutkan kajian tafsir kita dalam surat Al-Baqarah. Setelah lama kita berhenti sampai ayat ke-29. Malam ini kita akan masuk kepada ayat 30 dari surat Al-Baqarah. Apabila ayat 29 yang lalu Allah sebutkan bahwa Allah ciptakan untuk manusia semua yang di bumi. Segala sesuatu yang ada di bumi ini oleh Allah diciptakan untuk manusia. Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a thumma istawa ila as-sama' fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Setelah Allah jelaskan bahwa segala sesuatu oleh Allah diciptakan untuk manusia dan Allah menciptakan langit-langit dan bumi, sekarang Allah ingin menjelaskan mengenai kedudukan manusia dan kemuliaan manusia di sisi Allah. Karena itu ayat ke-30 malam ini adalah ayat yang akan membicarakan mengenai asal Allah menciptakan manusia. Dari ayat 30 sampai ke ayat ke-39, hampir 10 ayat ini membicarakan asal usul ciptaan manusia, membicarakan bagaimana Allah ingin memuliakan manusia dengan diberi satu tugas yang amat besar nilainya. Kita akan baca dalam 10 ayat ke depan ini cerita awal Allah menciptakan manusia, yaitu Adam. Akan kita bahas berkaitan dengan para malaikat yang Allah beritahu bahwa Allah akan menciptakan khalifah di bumi Allah. Kemudian apa kelak ungkapan malaikat terhadap khalifah yang Allah akan ciptakan di bumi ini. Kemudian apa yang Allah berikan kemuliaan kepada manusia ini sehingga layak dan patut apabila Allah kemudian memerintahkan seluruh para malaikatnya untuk bersujud kepada khalifah tersebut. Kita akan bicarakan bagaimana Adam kelak memperoleh segala macam ilmu pengetahuan
Dengan ilmu itu kemudian Adam layak menjadi khalifah dan kemudian layak untuk dimuliakan dan diberi penghormatan oleh para malaikat dengan tanda sujud. Kita akan bicara berkaitan dengan iblis, makhluk yang paling terkutuk ketika menolak perintah Allah untuk sujud kepada makhluk yang baru Allah ciptakan. Toh kita akan bicarakan berkaitan dengan Adam dan istrinya ketika hidup di taman surga itu. Kita akan bicarakan bagaimana surga itu surga yang sebenarnya yang kelak akan kita masuki kaum mukminin di akhirat, ataukah ia hanya merupakan taman di bumi Allah di tempat ini. Kita akan membicarakan apa saja perintah di surga itu dan apa larangan. Kita akan bicarakan juga di sana bagaimana iblis bisa mampu melakukan sesuatu sehingga Adam kemudian mendekati pohon yang terlarang itu. Kita akan membicarakan juga berkaitan dengan iblis sebagai lambang musuh manusia dari mulai ia enggan sujud kepada Adam sampai hari kiamat. Siapakah iblis dan syaitan itu? Saya kira pembahasan ini akan panjang sekali, karena di sini akan kita bahas berkaitan dengan malaikat itu siapa, khalifah itu siapa, Adam itu sendiri siapa, iblis itu siapa, surga itu apa artinya, bagaimana seorang Adam yang sebagai nabi maksum bisa melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, bagaimana cara Allah memberikan taubat kepada Adam. Adam itu manusia pertama atau bukan? Adam yang dimaksud di sini Adam ayah kita, atau itu simbol sebagai manusia Sayyidul Wujud Muhammad atau hakikat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Pembahasan demi pembahasan ini insya Allah akan kita kaji dalam 10 ayat ke depan dari mulai ayat ke-30 ini. Wa idz qala rabbuka lil malaikati, ketika Allah Tuhanmu wahai Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi berkata kepada mereka para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku ingin menjadikan khalifah di bumi, aku ingin menciptakan di bumiku khalifah. Kalimat ja'ala dalam segi bahasa orang menyebutkan al-ja'lu, al-khalqu, al-fi'lu wahid. Menciptakan, melakukan, menjadikan, itu semuanya hampir sama artinya. Perbedaannya, al-ja'lu itu ialah taghyiru syai' amma kana alaih. Kalau khalaqa menciptakan, kalau ja'ala sesuatu ciptaan itu ada kemudian dirubah menjadi sesuatu, namanya ja'ala. Sehingga di sini Allah lebih menfokuskan untuk menceritakan akan menjadikan khalifah di bumi Allah, bukan membicarakan mengenai proses ciptaan Adam, karena nanti ada ayat-ayat lain membicarakan proses ciptaan Adam. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Karena cerita mengenai Allah memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Adam, cerita Allah memberitahu kepada para malaikat akan menjadikan khalifah di buminya, ini bukan hanya dalam surat Al-Baqarah, tapi dalam banyak surat Al-Quran cerita Adam sepintas seperti diulang oleh Allah, walaupun hakikatnya tidak ada cerita terulang dalam Al-Quran, karena setiap pengulangan cerita ada sesuatu yang ingin dituju oleh Allah. Dan itu mungkin pernah kita bahas dalam kajian tafsir dalam pertemuan yang lalu, beberapa pertemuan yang lalu, bahwa Al-Quran bukan buku atau kitab cerita, tetapi Al-Quran penuh dengan cerita. Karena dalam dibalik cerita itu nanti kelak akan ada satu pelajaran. Tetapi karena itu sekarang ini bukan menceritakan proses ciptaan Adam, tetapi Allah ketika berseru kepada para malaikatnya, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku ingin menjadikan khalifah di bumi Allah. Saya akan lewat saja pada ayat pertama ini.
Kemudian kita akan duduk sebentar mengkaji mengenai para malaikat, dan mungkin minggu depan berkaitan dengan khalifah dan seterusnya. Aku ingin menjadikan di bumi khalifah. Para malaikat kemudian mengatakan, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Para malaikat berkata, ya Allah, apakah kamu akan menjadikan khalifah di bumi, kemudian kelak akan yufsidu fiha, berbuat kejelekan, fasad di bumi, dan yusfikud dima, akan menumpah pertumpahan darah. Saya pun malam ini nggak masuk perselisihan mufassirin kenapa malaikat berani menawar begini. Apakah malaikat ini menolak ketentuan Allah sehingga berani mengatakan, kenapa kamu ciptakan makhluk yang baru, kamu jadikan khalifah di bumimu, sementara kelak khalifah itu akan berbuat fasad, kehancuran di bumi Allah, dan akan menjadikan perkelahian dan pertumpahan darah. Karena yang benar sebenarnya para mufassirin sebagian juga menyebutkan bahwa hakikatnya bukan malaikat menentang ketentuan Allah, tapi malaikat adalah ingin menanyakan hikmah apa di balik penciptaan khalifah di bumi itu. Berkaitan dari mana malaikat ini tahu bahwa di bumi itu terjadi kerusakan dan penumpahan darah? Sebagian mufassirin menyebutkan mereka telah melihat sebelum manusia di bumi ini ada penghuninya yang bernama jin. Karena jin itu diciptakan oleh Allah sebelum manusia. Tapi sebagian mufassirin lain, dan mungkin kita ke sana, bahwa malaikat telah diilhami oleh Allah dan mereka telah membaca dalam ketentuan-ketentuan yang Allah buka untuk mereka bahwa kelak di bumi akan terjadi al-fasad, kerusakan, dan di bumi juga akan terjadi pertumpahan darah. Tapi para malaikat tidak tahu, kemudian mereka ingin tahu apa hikmahnya untuk menjadikan khalifah, sementara dalam ketentuan Allah, dalam ilmu Allah yang mereka diberi oleh Allah, sebagian ilmu itu bahwa kelak di bumi akan terjadi fasad, kehancuran, dan akan terjadi safkid dima, pertumpahan darah. Walaupun nanti ketika kita membicarakan khalifah, kita akan bahas bahwa ketika khalifah Allah ada di bumi Allah, maka dua penyakit ini tidak pernah akan terjadi di bumi Allah, yaitu al-fasad, kerusakan, dan safkud dima, yaitu pertumpahan darah. Jadi malaikat bukan menentang, berani bertanya menentang, tapi malaikat telah diberi oleh Allah izin sebagaimana Allah mengizinkan siapapun makhluknya untuk tahu apa hikmah di balik semua ciptaan Allah. Berbeda menentang, menolak dengan bertanya ingin tahu apa hikmahnya. Ketika orang ingin tahu apa hikmah sesuatu di balik itu ingin menambah keyakinan dia terhadap kebesaran Allah, bukan menentang. Ketika kita melihat Ibrahim pernah berkata kepada Allah, arini kaifa tuhyil mauta, ya Allah, tunjukkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang-orang yang mati. Bukan Ibrahim tidak percaya bahwa Allah maha mampu untuk menghidupkan yang mati, tidak. Karena itu Allah cuma menyebutkan awalam tu'min, bukankah kamu sudah beriman? Iya, memang Ibrahim sudah beriman, meyakini bahwa Allah sangat mampu. Tapi Ibrahim ingin melihat ketika awalam tu'min qala bala, aku telah beriman, tetapi untuk menambah keyakinanku. Para malaikat ketika bertanya, ketika mereka berkata, apakah ya Allah, dengan nada bertanya sebenarnya, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang akan melakukan perbuatan fasad, kehancuran, dan safkid dima? Para malaikat itu dengan ilmu yang mereka miliki dan ilmu yang terbatas yang mereka miliki, mereka menganggap bahwa khalifah itu tidak perlu ada kalau cuman khalifah itu hanya bertasbih, bertahmid, beribadah dalam bentuk ibadah semacam ini. Karena mereka meyakini para malaikat, karena kami sudah bertasbih kepadamu, kami bertahmid setiap saat kepadamu, maka apa sebenarnya hikmah menciptakan khalifah apabila kami sendiri sudah bertahmid dan sudah
bertasbih kepadamu. Karena itu mereka bersebutkan wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kenapa kamu harus menciptakan khalifah? Sementara kami para malaikat telah bertasbih mensucikan kamu, telah mensucikan dalam semua arti pensucian dalam tasbih, zikir, takdis. Karena mereka menyebutkan dalam arti tasbih itu adalah tanzih lillah anis su', mensucikan Allah dari semua sifat-sifat yang enggak amala yaliqu bih, yang enggak layak untuk Allah. Sementara takdis itu adalah tathhir, pensucian. Artinya kami telah mensucikan kamu, kami telah bertasbih kepadamu, kami telah mengungkapkan segala pujian, menampakkan kesucianmu dan menolak semua apa yang enggak layak untuk zatmu ya Allah. Kalau kami sudah melakukan semacam ini, apa gunanya kamu menciptakan khalifah? Mereka ingin tahu apa di balik penciptaan khalifah ini. Karena khalifah itu sebenarnya adalah, dalam bahasa Arab disebut khalifah itu siapa yang menggantikan, yang duduk di tempat orang, menggantikan sebelumnya atau setelahnya, naibnya, wakilnya. Karena itu nanti kita akan kaji, ini khalifah ini naibnya siapa, wakilnya siapa, mewakili siapa, mewakili makhluk-makhluk sebelum manusia, atau khalifah sesama manusia sendiri generasi sekarang mewarisi menjadi khalifah generasi sebelumnya, atau khalifah memang menjadi khalifatullah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha. Para malaikat berkata, ya Allah, apakah kami ingin menjadikan khalifah di bumi yang begini belah sifatnya, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Karena itu ketika mereka menyebutkan hal ini, Allah cuman berseru kepada mereka, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Hei para malaikatku, aku mengetahui segala sesuatu, aku maha mengetahui, sementara kalian tidak mengetahui. Artinya bahwa segala sesuatu dalam ciptaan Allah ini, segala sesuatu dalam ketentuan Allah ini pasti ada hikmah di baliknya, yang mana manusia dan makhluk-makhluk lainnya bisa memahami atau tidak. Tetapi yang pasti, inni a'lamu ma la ta'lamun. Karena itu ketika Allah menceritakan pada kita berkaitan dengan salah satu hukum yang sekilas dilihat berat, yaitu hukum jihad, perang di jalan Allah, Allah mengomentari hal semacam ini seperti Allah menjawab para malaikatnya berkaitan bahwa aku Allah yang maha mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Allah berfirman, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah wajibkan untuk kalian jihad, perang, dan itu berat untuk kalian. Tetapi banyak sesuatu yang kalian enggan, berat bagi kalian, kalian gak senang, tapi dibalik sesuatu itu kebaikan untuk kalian. Banyak sesuatu yang kalian senang menginginkan tercapai sesuatu itu, padahal dibalik sesuatu itu kehancuran dan kejelekan untuk kalian. Allah maha mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ini pun juga jawaban Allah berkaitan ketika ingin menjadikan khalifah di bumi Allah. Jawaban Allah cuma menyebutkan inni a'lamu ma la ta'lamun. Kalau malaikat memandang bahwa khalifah itu hanya tugasnya bertasbih kepada Allah, zikir, bertakdis, maka mereka tidak memahami di balik khilafah fil ard itu apa. Kalau mereka menganggap khalifah di bumi ini akan terjadi dengannya pertumpahan darah dan kerusakan, maka sebenarnya mereka tidak faham apa di balik keberadaan khalifah itu. Karena itu Allah cuma menyebutkan inni
a'lamu ma la ta'lamu. Sampai di sini malaikat ketika ingin menanyakan sesuatu kepada Allah di balik adanya atau menjadikan khalifah di bumi Allah. Yang ingin saya kaji malam ini, sebelum kita membicarakan khilafah itu apa, khalifah itu siapa, ilmu yang Allah berikan pada Adam itu apa saja, al-asma itu. Tapi mungkin malam ini menarik kalau kita berhenti sejenak berkaitan dengan malaikat dalam Al-Quran, sehingga nanti kajian-kajian berikutnya, kajian-kajian kita berikutnya, apabila sampai kepada malaikat, kita tidak akan mengulangi lagi. Kita akan bahas malam ini siapa mereka malaikat itu. Karena di Al-Quran penuh Allah ceritakan pada kita mengenai malaikat. Idz qala rabbuka lil malaikah. Dan nampaknya malaikat ini ada sebelum Adam ini. Apabila kita membicarakan mengenai para malaikat, dalam segi bahasa malaikat itu sendiri para ahli lughah pun membicarakan. Walaupun saya tidak ingin mengambil perselisihan yang jauh, kita akan lebih sebentar lewat saja dan kita kemudian masuk ke mengenai kedudukan para malaikat di sisi Allah, tugas-tugas para malaikat, sifat-sifat malaikat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, dan kedudukan mereka dalam mengatur alam yang Allah serahkan untuk mereka agar mereka mengatur alam ini. Dan mungkin juga hubungan manusia dengan malaikat dan sebaliknya. Di mana saja para malaikat itu? Bersama siapa saja para malaikat itu? Akankah bersama kita saat kita hidup saja, ataukah tetap akan bersama kita saat kelak kita mati? Apa kelak tugas-tugas malaikat setelah dunia ini selesai dan kita masuk ke alam akhirat? Para ahli bahasa menyebutkan al-malaika itu dari kalimat alukah yang artinya ar-risalah, misi atau risalah. Karena itu Khalil menyebutkan al-aluk ar-risalah. Karena memang kebanyakan malaikat ini sebagai Rasul Allah, Rasul untuk para utusan Allah, untuk para anbiya-Nya, atau utusan Allah dalam arti penghubung antara Allah dengan para makhluknya, mutlak, siapapun makhluk itu. Karena itu kemudian al-malak artinya ar-risalah. Malaikat dalam Al-Quran Allah sebutkan banyak sekali. Ada yang menyebutkan bilangannya ada 88. Seperti itu juga Allah menyebutkan kalimat syayatin 88. Siapakah kemudian malaikat itu? Di sini ada perselisihan para ulama menyebutkan berkaitan siapa sebenarnya para malaikat itu siapa. Yang lebih populer dan para ulama lebih banyak memegang hal ini bahwa para malaikat itu adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya. Karena Allah menyebutkan dalam Al-Quran mengenai proses ciptaan beberapa makhluknya. Allah sebutkan dalam Al-Quran bahwa iblis, syaitan, jin itu diciptakan dari api. Wal jan khalaqnahu min. Manusia diciptakan dari tanah. Karena itu iblis, nanti kita akan sampai ketika enggak mau sujud kepada Adam, dia berkata, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Asjudu liman khalaqta tina. Apakah aku akan bersujud pada makhluk yang kamu ciptakan dari tanah? Dia menganggap aku engkau ciptakan dari api. Para malaikat sebutkan dalam beberapa riwayat
bahwa mereka diciptakan dari nur, cahaya. Al-Imam Abi Abdullah As-Sadiq alaihi salam, beliau pernah bersabda, Inna Allah azza wa jalla khalaqal malaika min nur, bahwa Allah menciptakan para malaikat dari cahaya. Apabila cahaya, mereka diciptakan dari cahaya, maka mereka adalah manusia, makhluk-makhluk Allah yang sangat halus dan lembut dan bisa berbentuk dengan bermacam-macam bentuk. Karena itu kemudian kita mendengarkan dalam beberapa ayat Al-Quran, seperti kita melihat dalam surat Maryam, bahwa Jibril pernah mendatangi Maryam dengan wujud seorang manusia lelaki. Allah berfirman berkaitan, fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basharan sawiyya. Jibril pernah datang menghadapi Maryam ketika Allah akan perintahkan untuk menciptakan Isa dalam rahim Maryam tanpa ayah. Tamatsala laha basharan sawiyya. Tampil Jibril di hadapan Maryam, basharan, manusia, sawiyya, sempurna, sosok manusia lelaki. Bahkan dalam riwayat-riwayat yang ada, Rasul sallallahu alaihi wa alihi kadang-kadang didatangi Jibril, dan Jibril berbentuk seperti salah seorang sahabatnya yang wajahnya sangat handsome, gagah, yaitu bernama Dihya Al-Kalbi. Jibril sering datang pada Rasulullah dengan wajah Dihya Al-Kalbi. Bahwa malaikat adalah nur, bisa berbentuk seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Cuman tidak menampilkan kecuali yang terbaik, dan tidak keluar dari mereka kecuali yang terbaik. Karena nanti ada makhluk halus dari api yang namanya jin, bisa juga tampil dengan hal-hal yang jelek, tapi malaikat tidak. Sebenarnya orang-orang jahiliyah di zaman Rasulullah sudah mengenal malaikat, walaupun mereka keliru cara mengenali malaikat. Karena itu sering mereka menentang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi dengan ungkapan-ungkapan mereka, kenapa kalau Nabi itu manusia? Kan Nabi semestinya malaikat. Sehingga Allah sebutkan, kalau di bumi ini yang hidup malaikat, ya kami utus malaikat. Dalam ayat lain Allah menyebutkan, harus kami mengutus malaikat, malaikat pun itu kita akan sesuaikan berbentuk manusia seperti kalian. Karena dalam ayat lain, kalau berbentuk malaikat penampilan bukan seperti kalian, penampilan yang lain, kalian akan gak mampu melihatnya. Lakudhiya, akan mati kalian. Para malaikat, para jahiliyah dulu sudah mengenali malaikat, sehingga mereka pernah Allah rekam dalam salah satu suratnya, yaitu Al-Furqan atau Al-An'am, wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'am wa yamshi fil aswaq laula unzila ilaihi malak fayakunu ma'ahu nadhira. Kenapa Rasul katanya ngaku nabi, kenapa Rasul ini makan, minum, keluar masuk pasar, manusia biasa? Tidakkah malaikat yang diturunkan untuk mengaku menjadi nabi? Artinya mereka telah memahami ada makhluk Allah yang namanya malaikat. Atau kita melihat dalam ayat lain, wa qala alladzina la yarjuna liqa'ana laula unzila alaina almalaikah. Mereka orang-orang yang meningkar Rasulullah, mereka berkata, kenapa sih nabi ini bukan dari segi manusia? Walaupun ada i'tiqad yang keliru dari Arab jahiliyah yang dulu, mereka menganggap malaikat itu adalah putri-putri Allah. Mereka kemudian sembah malaikat, mereka anggap malaikat itu adalah banatullah. Sehingga dalam ayat lain Allah pernah menyebutkan beberapa ayat, kalian kalau punya anak perempuan, kalian tanam hidup-hidupan, tapi kalian sendiri menganggap Allah itu punya anak perempuan.
Mereka menyebutkan dalam Al-Quran ini, وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا. Mereka menjadikan para malaikat yang mereka itu hamba-hamba Ar-Rahman, hamba-hamba Allah yang sejati, mereka jadikan malaikat itu adalah wanita-wanita. Idzan, malaikat adalah ciptaan Allah dari cahaya. Mereka bisa berbentuk seperti manusia, seperti yang datang kepada Maryam dan yang datang kepada Rasulullah. Atau kita melihat dalam ayat-ayat lain, mereka datang kepada Ibrahim. Para malaikat datang kepada Ibrahim, termasuk Jibril. Dalam beberapa riwayat mereka bertampil sebagai manusia biasa, 4 dengan serbannya datang ke rumah Ibrahim. Karena itu Al-Quran menceritakan Ibrahim cepat-cepat menyembelihkan untuk mereka dan disajikan makanan ini, karena Ibrahim terkenal orang yang senang tamu. Ketika nggak sampai tangan mereka, artinya para malaikat nggak makan, karena malaikat itu bukan seperti manusia, makan dan minum. Spontan Ibrahim tahu. Falamma aydiyahum la tasilu. Ketika Ibrahim melihat ini orang-orang tamu ini nggak mau makan, aujasa minhum khifah. Ibrahim kemudian takut, siapa kalian? Kata mereka, kami adalah utusan Allah, para malaikat, untuk menghancurkan kaum Lut, karena Nabi Lut hidup sezaman dengan Nabi Ibrahim. Kata Ibrahim, apakah nggak ada pengikutnya? Nuh 100 Lut yang mukmin, 50, 10, 5 semua nggak ada. Coba ada 1 kita selamatkan. Kata Ibrahim, ada. Lut sendiri, iya, Lut kita akan selamatkan, yang lainnya kita hancur. Mereka pun datang ke tempat Lut dengan berbentuk manusia. Ini artinya para malaikat bisa berbentuk bermacam-macam. Kemudian kita sebagai kaum mukminin diwajibkan oleh Allah untuk mengimani para malaikat dan nggak boleh mengingkari mereka. Menolak artinya tidak beriman dengan keberadaan malaikat, berarti kita belum beriman kepada Allah. Karena itu sering kita baca Allah menyebutkan, walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir wal malaika wal kitab wan nabiyyin. Atau kita baca nanti dalam akhir surat Baqarah, wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Bahkan Allah jadikan kufur kepada malaikat seperti mengkufuri Allah. Allah berfirman dalam An-Nisa 136, wa man yakfur billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Harus beriman dengan keberadaan malaikat, karena mengingkari mereka berarti mengingkari keberadaan, mengingkari Allah. Kemudian kita akan melihat ayyuhal ikhwah, ternyata malaikat ini dalam Al-Quran, setelah kita tahu mereka itu ada dan mereka itu datang kepada para anbiya, mereka bisa berbentuk seperti manusia. Setelah kita meyakini bahwa kita pun harus wajib mempercayai mereka, kemudian kita akan melihat malaikat itu dalam Al-Quran, mereka satu sama lain tidak sama kedudukan mereka di sisi Allah. Kedua, mereka mempunyai tugas masing-masing di bumi Allah dan di langit dan di seluruh makhluk Allah dalam jagat ini. Antara lain, dan ini kita akan baca dalam Al-Quran, antara lain mereka itu adalah sebagai bala tentara Allah yang Allah kirim selalu untuk hambanya yang ingin menegakkan kebenaran. Sebagaimana Allah kirim mereka dalam Badar, peperangan Badar, yang kita baca mungkin dalam Al-Anfal, hadza yumdidkum rabbukum bi 5,000 minal malaika musawwimin, Ali Imran. Dan bala mereka sebagai bala tentara Allah ini tidak terbatas hanya di zaman Rasul, tetapi sampai hari kiamat mereka tetap merupakan junudullah. Kapan saja.
Ayyuhal ikhwah, kita akan membaca dalam beberapa riwayat beberapa ayat Al-Quran berkaitan Allah bagaimana menyebut bagian atau tingkatan para malaikat. Karena harus kita yakini terlebih dahulu bahwa para malaikat ini ada kedudukan-kedudukan yang tidak sama di sisi Allah. Karena itu mereka mempunyai wa imminna illa lahu maqamun ma'lum, ada kedudukan tersendiri. Seperti sering kita bicarakan berkaitan dengan Jibril ketika dalam Isra enggak mampu melewati satu tempat. Ketika ditanya Rasulullah, kata Jibril sampai sini batasku, enggak bisa melebihi lain. Kita akan melihat dalam Al-Quran bahwa malaikat ini memiliki beberapa macam tugas yang Allah berikan pada mereka. Ada di antara mereka disebut oleh Allah Al-Muqarrabun, makhluk-makhluk Allah yang paling dekat kepada Allah. Dekat bukan artinya dalam tempat, karena Allah enggak bertempat, tapi dalam kedudukan mereka, kemuliaan mereka di sisi Allah. Al-Muqarrabun. Pertama, Allah sebutkan mereka adalah sebagai pemikul arsyullah. Allah berfirman dalam surat Ghafir, yahmilunal arsya wa man haulahu. Atau dalam surat Haqqah mungkin lebih gamblang kita menemukan Allah menyebutkan bahwa kelak di hari kelak yang memikul arsyullah itu adalah 8, yaitu pernah kita baca kalau saya nggak salah berapa tahun yang lalu surat Al-Haqqah berkaitan yang memikul arsyullah ini adalah samaniyah. Allah berfirman dalam surat Haqqah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal malaku ala arja'iha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Ada yang memikul arsyullah. Allahu Akbar. Pernah saya sampaikan ketika kita mengkaji Rasulullah dalam Rabiul Awal, bahwa ketika Allah menciptakan arsy-Nya, Allah menciptakan 70.000 para malaikatnya untuk bertawaf di arsy-Nya. Kemudian Allah sampaikan pada mereka, hai para malaikatku, bertawaflah di arsy-Ku, kemudian angkatlah arsy-Ku ini. Mereka bertawaf, bertasbih kepada Allah, bertahmid, tahlil, bertawaf dengan mengucapkan tasbih, tahmid dan tahlil. Setelah selesai, mereka mengangkat arsy dan mereka enggak mampu mengangkat. Mereka lapor pada Allah, ya Allah, kami telah bertasbih, bertahmid, bertahlil, mengangkat arsy-Mu setelah kami tawaf, tapi kami enggak mampu. Spontan Allah berfirman pada mereka, ya malaikati sabbihuni watufu wasabbihuni wahalliluni wasallu ala nuri wa habibi Muhammad tarfa'u arsy. Hei para malaikatku, bertawaflah di arsy-Ku, bertasbihlah, bertahmidlah dan berselawatlah kepada cahayaku, kepada kekasihku Muhammad. Kalian kelak akan mampu mengangkat arsy-Ku. Mereka bertawaf, bertasbih, bertahlil, bersalawat kepada Rasulullah. Spontan mereka bisa mengangkat arsyullah. Setelah mereka mengangkat, mereka berkata kepada Allah, ya Allah, kalau kami mengucapkan selawat kepada kekasihmu Muhammad, berarti tasbih kami, zikir kami, tahmid kami berkurang, karena diambil untuk selawat. Maka Allah menyebutkan, ya malaikati idza shallaitum ala nuri wa habibi Muhammad faqad sabbahtumuni faqad halaltumuni faqad kabbartumuni. Hai para malaikatku, kalau kalian berselawat kepada cahayaku, kepada kekasihku Muhammad Sayyidul Wujud sallallahu alaihi wa alihi, maka persis aku hitung seperti kalian bertahmid kepadaku, zikir kepadaku, bertahlil dan bertakbir kepadaku. Wa yahmilu arsy rabbika yauma idzin thamani. Ada lagi mereka yang bukan cuman mengangkat arsy, tapi mereka mengelilingi arsy. Hidup di sekeliling arsy itu, menyembah kepada Allah, seperti yang Allah gambarkan dalam surat Az-Zumar. Allah menyebutkan, wa taral malaikata hafina min haulil arsy.
kamu akan melihat para malaikat hafin mengelilingi arsy Allah. Ada yang memikul. Kedua, ada ketiga apa? Pembesar malaikat. Mereka enggak sama kedudukannya. Ada malaikat-malaikat yang lebih besar kedudukannya di sisi Allah. Mereka itu adalah Jibril, Mikail. Antara lain Jibril, Mikail, Israfil, Israil. Karena dalam Durrul Mansur dan juga dalam riwayat Ahlul Bait dalam buku Al-Khisal an Abil Hasan Ats-Tsani, riwayat menyebutkan bahwa Allah memilih dari para malaikatnya empat itu ialah Jibril, Mikail, Israfil, Israil salamullahi alaihim. Dan bil khusus berkaitan dengan Jibril, dari empat ini, Jibril dalam Al-Quran kita banyak Allah memuji berkaitan dengan Jibril. Walaupun Mikail pun Allah sebutkan dalam Al-Quran kita. Dalam Al-Baqarah nanti kita akan sampai 68, Allah pernah berfirman, "Man kana aduwan lillah wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala fa innallaha aduwan lil kafirin." Siapa yang menjadi musuh bagi Allah, malaikatnya, rasulnya, setelah malaikat, rasulnya, diperinci lagi malaikat yang lebih mulia dari semuanya, Jibril dan Mikail, maka Allah sebagai musuh bagi mereka orang-orang yang kafir. Karena itu Jibril mendapatkan beberapa sifat dari Allah. Jibril disebut oleh Allah sebagai sahibul wahyi, yang membawa wahyu kepada para nabi dan kepada an-nabiyul a'zam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan disebut sebagai al-amin, nazala bihi ruhul amin. Kalau tadi dalam surat Baqarah, man kana aduwan lillah wa malaikatihi wa rusulihi, Allah dahulukan Jibril sebelum Mikail, toh sebagai tanda bahwa Jibril lebih mulia. Dalam surat An-Naml Allah pun sebutkan, atau An-Nahl, bahwa Allah gandengkan setelah menyebut nama zatnya, nama Jibril, fa innallaha huwa maulahu wa Jibril, sebagai lambang kemuliaan Jibril. Allah sebutkan Jibril sebagai Ruhul Qudus. Qul nazalahu Ruhul Qudus min rabbika bil haqq. Dan ada dalam surat Takwir pernah kita bahas, ada 6 sifat Allah mensifati kemuliaan Jibril. Innahu laqawlu rasulin karim dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin muta'in thumma amin. Muta' yang ditaati oleh para malaikat. Ini termasuk. Adapun selain Jibril ada Israfil yang kelak akan mentiup. Tiupan pertama habis alam ini, tiupan kedua mulai alam baru. Wa idza nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa. Thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yamdurun. Ini tugas kalau Jibril tadi. Jadi ada 4 malaikat, kemudian Israfil, ada Israil, pencabut roh tugasnya. Ini yang Allah sebutkan dalam beberapa ayat, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Karena akan dicabut roh kalian dengan malaikat yang Allah telah tentukan. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Dalam ayat lain, tawaffathu rusuluna. Karena Jibril, Mikail, Israfil mempunyai tugas, tapi mereka dalam tugasnya itu juga sebagai ketua dalam tugas itu. Tapi ada pembantu-pembantunya dari para malaikat memiliki tugas yang sama, mengikuti instruksi. Israil urusan cabut roh, Jibril urusan hal-hal yang lain. Bahkan Rasul pernah bersabda begini, sallallahu alaihi wa alihi, ketika aku Mi'raj, aku melihat ada salah satu makhluk Allah duduk menghadapi satu seperti talang gitu, melihat konsentrasi di dalamnya ini.
berkata pada Jibril, "Ya Jibril, siapakah ia?" Kata Jibril, "Ya Rasulullah, dia adalah malakul maut." Ini malaikat mati. Setiap hidupnya cuma mengoreksi begini. Dunia semua di hadapan beliau. Tidak pernah sibuk dengan yang lainnya, ini konsentrasinya. Didekati oleh Rasulullah, menyampaikan salam Rasul. Ketika ia tahu kalau yang datang Sayyidul Wujud, beliau menyambut, menghormati Rasulullah. Kemudian Rasul bersabda, "Apakah kamu sendiri yang menangani semua mencabut roh ini?" Kata Israel, "Iya ya Rasulullah. Allah telah jadikan dunia ini bagiku seperti logam kecil di tangan seseorang. Aku bisa putar sekehendakku." "Apakah kamu sendiri yang datang?" Kata iya. "Setiap hari aku datangi rumah manusia Bani Adam 5 kali. Aku datangi masing-masing rumah setiap hari 5 kali. Aku teriak agar aku katakan bersiap-siaplah. Dan setiap aku cabut roh salah satu penghuni rumah di bumi, aku melihat keluarga mereka menangis. Aku katakan pada mereka, teruslah kalian menangis. Fa inna liya audatan hatta la yabqa minkum ahad." Teruslah kalian menangis. Aku akan kembali sampai enggak ada yang sisa dari kalian siapapun. Israel. Dalam satu riwayat Rasul pernah pesan, bersikap lunaklah kalau mencabut roh umatku wahai Israel sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Allah Ibrahim dalam salah satu buku tafsir disebutkan Al-Basair. Ibrahim didatangi malaikatul maut. Kata Ibrahim, "Ji'ta zairan am qabidha?" Kamu ini siapa? Kata Ibrahim. "Aku malakul maut." Kata Ibrahim, "Kamu datang ziarah atau mencabut roh?" Kata malaikat, "Tidak, aku diberi tugas lain oleh Allah hari ini untuk menyebutkan bahwa kamu dilantik sebagai Khalilullah." Wallahu alam. Sebagian mufassir menyebutkan, kenapa jasa Khalilullah ini yang bawa harus Israel? Karena ketika Khalil telah menjadi Khalil, kekasih telah menjadi kekasih Allah, di situ ia akan rindu cepat-cepat ingin ketemu Allah. Kata Ibrahim, "Tampilkan wajahmu ketika kamu mencabut roh seorang mukmin." Kata malaikul maut, penampilan seperti yang bisa beliau berupa seperti yang saya sebutkan. Kata Ibrahim, kata malakul maut, "Berpalinglah sebentar." Ibrahim kemudian berpaling. Tidak lama Ibrahim kemudian disuruh melihat, tampil dengan menyenangkan, senang, wajah yang tampan, enak, menyenangkan. Kata Ibrahim, kalau orang mukmin ketika mati, wafat, cuman melihat wajah semacam ini, cukup bahagia dia. Coba tampilkan kepadamu ketika engkau mencabut rohnya orang kafir. Kata malakul maut, "Kamu enggak tahan wahai Ibrahim. Coba tampilkan." Kemudian ketika ditampilkan, sekali lagi, para malaikat enggak bisa menampilkan tampilan yang jelek, tapi yang melihat dengan amal dan amal perbuatan kotornya tertampil dari mereka sepertinya jelek. Penampilan yang sangat menakutkan. Ibrahim dalam riwayat itu pingsan ketika beliau senyuman. Beliau berkata, kalau si kafir melihat cuman ini kesiksaan kematian cukup. Ada Israel, tugasnya qabitul arwah. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Imam Ali pernah menyebutkan begini, coba lihatlah wahai yang enggak mempercayai Allah dan kebesaran Allah. Lihatlah Israel ketika mencabut nyawa seseorang, dari mana ia masuk? Dari mana ia masuk rumah itu dan bagaimana ia mencabut rohnya? Karena nggak ada pernah orang bisa melihat bagaimana cara pencabutannya, walaupun kita di hadapan jenazah yang akan mati orang nazar. Kemudian Imam Ali lebih dalam, beliau berkata, coba lihat ketika janin wafat dalam rahim ibunya.
Apakah Israel masuk ke rahim itu? Ataukah dipanggil dari luar? Ataukah memang hidup di tengah-tengah itu? Pikirkan. Kalau kamu belum mampu memikirkan ini, bagaimana akan memikirkan pencipta Israel? Ada Israel, pencabut. Ada juga malaikat-malaikat yang menjaga, menurut Al-Quran ini saya akan rincikan jalan saja. Malaikat-malaikat yang menjaga surga. Allah sebutkan, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Nanti para malaikat akan masuk di tepi surga kaum mukminin, bahkan akan menyambut kaum mukminin dengan ungkapan mereka, fa ni'ma uqbad dar, salamun alaikum. Salam bagi kalian. Dalam beberapa riwayat disebut yang menjaga itu adalah khazin namanya. Ada juga malaikat-malaikat yang menjaga neraka. Allahu Akbar. Walaupun mereka pun disebut khazin sebenarnya. Wa qala lahum khazanatuha. Yang Rasul pun pernah mensifati, Malik namanya. Karena Allah berfirman dalam surat Zukhruf, ya Maliku liyaqdi alaina rabbuk. Ketika mereka nggak mampu di mahsyar, mereka teriak pada Malik penjaga api, ayo cepat kita masuk neraka tuh bagian selesaikan, kami nggak mampu di mahsyar ini. Bahkan pernah kita kaji dalam surat Mudassir, alaiha tis'ata asyar wa ma ja'alna ashaban nari illa malaika. Belum lagi kita baca ghiladun syidad la ya'sunallah ma amarah. Berpenampilan keras terhadap mereka orang-orang yang akan masuk neraka. Karena itu pernah kita kaji, kullama ulqiya fiya faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Ada malaikat yang Allah tugaskan untuk manusia, anak Adam, setiap kita ada malaikat. Allahu Akbar. Kemanapun kita pergi, Allah sudah berikan dua malaikat di sini. idh yatalaqqal mutalaqqiyan anil yamini wa anil shimali qa'id. Di sebelah kanan sebelah kiri siap. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak satu ungkapan pun diungkapkan kecuali ada raqib dan atid, mencatat. Allahu Akbar. Nggak pernah kita akan lari nanti. Dan ini termasuk rahmat Allah terhadap manusia, sampai diberitahu aku kirim malaikat mencatat, jangan dianggap nggak ada, supaya kita lebih takut padanya dimanapun, karena yang jaga tetap ada, supaya jangan sampai nanti kelak masih masuk neraka. Tapi dalam riwayat Ahlul Bait menyebutkan bahwa setiap orang melakukan kebaikan, yang di kanan langsung menulis 10 kali lipat. Setiap anak Adam melakukan kejelekan, selalu yang kanan berkata kepada yang kiri, jangan tulis dulu, kasih kesempatan, mungkin masih taubat. Dan begitu perintah Allah. Amhilhu, bahkan dalam beberapa riwayat sebutkan tunggu sampai 7 jam. 7 jam lewat tulis kejelekan. Setelah itu kemudian ketika ia taubat, entah setelah kapan, tetap malaikat mengatakan hapus. Ada amalan-amalan tertentu menurut beberapa riwayat Allah sembunyikan amalan itu walau terhadap para malaikatnya. Karena ketika mereka baru ingin berbuat baik, udah ditulis, belum lakukan. Kalau baru ingin berbuat jelek, nggak ditulis disuruh. Imam Musa Al-Kadzim pernah ditanya, bagaimana malaikat ini tahu? Belum dilakukan. Kalau mau melakukan, niat melakukan baik, ditulis pahala 1 sudah. Melakukannya 10. Niat melakukan jelek, belum melakukan, nggak ditulis. Ada orang tanya pada Imam Musa, bagaimana tahu? Imam Musa berkata, apakah kamu samakan bau yang harum dengan bau yang jelek, busuk? Kata ia, tidak. Begitulah orang mukmin, setiap ingin melakukan kebaikan, spontan bau harum, malaikat tahu ini ingin merencanakan berbuat baik. Dan sebaliknya, ada malaikat al-muwakkal
Seperti yang disebutkan, lahu mu'aqqabat min baini yadayhi min khalfih yahfazunahu min amrillah. Bahkan Rasulullah pernah menyebutkan, ya ta'aqabu fikum malaikatum bil laili wa malaikatum bin nahar. Silih berganti kepada kalian malaikat di malam dan malaikat di siang hari. Ada yang tetap sama kita ini, ada yang selalu hadir di tempat-tempat semacam ini di waktu sore sampai pagi. Pagi besok lagi malaikat ganti, ya ta'aqab. Dalam riwayat min ahlil bait alaihimussalam disebutkan setiap Kamis sore Allah utus para malaikat khusus. Mereka membawa pena dari zahab, emas, untuk hanya mencatat siapa yang bersalawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Khusus. Mereka kembali Jumat sore menjelang maghrib dan laporan mereka cuman mencatat orang yang berselawat ala Habibillahil A'zam sallallahu alaihi wa alihi. Jadi para malaikat ini juga ada di tengah-tengah manusia. Ada lagi para malaikat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran sebagai selalu pemberi kabar gembira kepada kaum mukminin yang sejati imannya, yang benar-benar iman, untuk mendampingi mereka dimanapun mereka berada. Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Apabila mereka orang-orang yang telah mengenal dan mengakui Allah sebagai Tuhannya, kemudian istiqamah dalam ketentuan Allah, para malaikat berdatangan terus pada dia untuk berkata, jangan takut, jangan sedih, berkabar gembiralah, surga menanti kalian. Kami adalah kawan-kawan kalian di dunia dan sampai kelak di luar dunia di akhirat. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya fil akhirah. Para malaikat tugasnya yu'til bisyarah. Khususan di akhir ketika dia dalam sakaratil maut, datang para malaikat, tenang, la takhaf wa la tahzan wa abshir bil jannah. Karena itu kemudian riwayat demi riwayat menyebutkan bahwa para malaikat ini bilangannya tidak bisa diketahui Allah. Ketika Rasul ditanya bilangan malaikat itu lebih banyak dari manusia dan jin atau bagaimana, Rasul menyebutkan seluruh jagat makhluk Allah ini dipenuhi oleh para malaikat, sehingga langit-langit ini adalah sudah bersuara, kata Rasulullah, at-tatis sama wa huqqalaha anta'id. Suaranya seperti kalau kita naik atau duduk di kursi ada suara kriak itu, at-tat. Seluruh, tidak ada satu jengkal kecuali ada malaikat situ. Sujud sampai hari kiamat sujud saja, rukuk ya sampai hari kiamat rukuk saja, atau i'tidal bangun sampai hari kiamat bangun, tasbih, dan semuanya hanya bertasbih pada Allah. Selain membela manusia ini, mencatat semua amalan manusia, memberi kabar gembira pada manusia. Nanti kan pernah kita baca dalam kajian kita mengenai doa, mereka yang mengelilingi Rasulullah selalu yastaghfir, mendoakan kaum mukminin. 10. Ada para malaikat yang mereka adalah ditugaskan oleh Allah untuk mengatur alam ini. Segala sesuatu dalam ketentuan Allah ini, walaupun jalannya dengan sebab musabab, tapi di situ adalah ketentuan Allah yang Allah tentukan untuk terjadi, dan Allah berikan setiap segala sesuatu ada para malaikat yang menjaga. Malaikat di gunung, di laut, di tumbuh-tumbuhan, di segala makhluk Allah. Karena kita kan membaca wal mursalat urfa, atau kita membaca fal mulqiyat dzikra, kita membaca wan naziati gharqa, kita membaca fal mudabbirati amra. Ini menunjukkan bahwa segala sesuatu ini ada tadbir yang mengatur. Allah pasti, tapi Allah gunakan para malaikatnya untuk mengatur. Allah ingin nampakkan kekayaannya sehingga digunakan seluruh para malaikatnya, pertama. Kedua, banyak ketentuan-ketentuan Allah yang gak bisa langsung manusia menerimanya, karena itu harus melalui wasit, penengah, yaitu para malaikat. Ini kalau kita membaca para malaikat dalam Al-Quran dengan tugas-tugas mereka.
Apabila sifat-sifat mereka kita menemukan bahwa malaikat oleh Allah disifati mereka adalah sebagai utusan Allah, Rasulullah. Allah berfirman dalam surat Fatir, Ja'ilil malaika rusula. Allah kita membaca dalam surat Hajj, Allahu yastafi minal malaikati rusula. Allah memilih para rasul. Kemudian Allah sifati mereka adalah makhluk-makhluk Allah yang paling dekat kedudukannya kepada Allah. Seperti kita menyebutkan dalam firman Allah Al-Anbiya 16, wa man 'indahu la yastakbiruna an ibadatihi. Yang di sisi Allah, inda Allah, dekatnya hubungan mereka pada Allah, tidak pernah congkak dan enggan untuk beribadah kepada Allah. Bahkan Allah mensifati mereka, bal ibadun mukramun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Adalah hamba-hamba mulia pilihan Allah, tidak pernah mendahului ketentuan Allah, mereka cuma melaksanakan semua yang apa Allah perintahkan pada mereka. Allah sifati mereka dalam Al-Quran mengenai ketaatan mereka kepada Allah, taat yang mutlak. Karena mereka cuma hidupnya tasbih, tahmid, tahlil, dan gak ada lain. Nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, yang kita baca hari ini, tasbih mereka. Atau kita menemukan dalam surah Shafat, wa inna lanahnu safun wa inna lanahnul musabbihun. Bersaf-saf mereka dalam menyembah Allah, dan mereka selalu bertasbih kepada Allah, sehingga Allah pernah bersumpah dengan mereka, was-saffati saffa, demi para malaikat yang sedang bersaf-saf menyembah Allah. Atau demi para malaikat yang mereka kedudukan mereka berbeda-beda, seperti saf, ada yang depan, lebih belakang, paling belakang, dan seterusnya. Mereka pun gak pernah mendahului perintah, kecuali mereka hanya melaksanakan perintah. La yasbiqunahu bil qaul wa hum bi amrihi ya'malun. Tidak pernah melanggar Allah. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka hanya melaksanakan perintah Allah. Dalam Al-Quran pun Allah mensifati kekuatan mereka, seperti tadi mengenai wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idin samaniyah. Atau kita melihat bahwa mereka mi'raj, naik turun dari ke arsyullah di waktu yang ta'rujul malaika warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Perjalanan 50.000 tahun mereka lewati selahadatan wahidah, sekejap saja. Kita melihat Allah mensifati Jibril, dzi quwwatin 'inda dzil arsy makin, mempunyai kekuatan. Ketika Rasulullah tanya, "Hai Jibril, Allah memuji kekuatanmu. Kapankah kamu nampilkan kekuatanmu itu?" Kata Jibril, "Ya Habib Allah, aku pernah diutus oleh Allah untuk menghancurkan 4 desa kaum Lut. Masing-masing desa ada 400.000 penghuni, dan aku balik mereka semua itu hancur sekejap mata." Dzi quwwah inda dzil arsy makin. Dan masih banyak ayat-ayat yang menyebutkan kekuatan mereka, seperti yang Allah sebutkan dalam beberapa ayat, falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha. Dalam semua bentuk ibadah mereka, kekuatan mereka, dan pengabdian mereka, tetap mereka dalam semua ini adalah mereka makhluk-makhluk yang paling takut kepada Allah. Sudah ibadah semacam ini, tapi mereka, penampilan mereka cuma takut, sehingga mereka sebutkan dalam Al-Quran, yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka takut kepada Allah. Atau wahum min khasyatihi musfiqun. Tinggal mungkin kita bertanya, kenapa sih Allah ciptakan malaikat ini? Jawabannya simpel. Demi Allah ingin memberikan kesempurnaan kepada kita. Demi Allah ingin menampakkan kemuliaan kita manusia. Demi Allah ingin menampakkan kepada kita kedudukan kita sebenarnya di sisi Allah. Sehingga ini sifat-sifat malaikat yang semacam ini, tetap para malaikat itu disuruh sujud oleh Allah kepada manusia Abul Bashar, yaitu Adam alaihissalam. Tinggal mungkin ada satu pertanyaan, mulia mana, manusia atau malaikat? Malaikat dengan semua sifat semacam itu. Apakah kemudian kita mengatakan manusia lebih mulia dari Adam, semua manusia, sementara kita melihat ada manusia-manusia yang gak layak dianggap baik, apalagi kemudian sempurna, apalagi disebut lebih mulia daripada malaikat?
Kita menemukan beberapa manusia yang disebut oleh Allah sebagai orang yang kafarin, asim, kafur, zalum. Kita menemukan beberapa ayat Al-Quran Allah mensifati manusia dengan sifat-sifat yang keji kadang-kadang. Apakah kemudian kita ambil mutlak manusia lebih mulia dari malaikat? Ataukah sebenarnya malaikat lebih mulia dari manusia karena ibadah mereka dan dekat mereka kepada Allah? Yang terbanyak dan dikuatkan oleh ayat-ayat Al-Quran, dan pada waktunya kita akan bicarakan ayat-ayat itu, adalah manusia lebih mulia dari malaikat, tetapi bukan semua manusia. Jawaban paling enak adalah jawaban pintu kota ilmu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita nggak tolak, karena dalam beberapa buku Mu'tazilah tetap mereka berkeyakinan manusia, malaikat lebih mulia dari manusia, daripada anbiya dan mursalinnya sendiri. Walaupun selain Mu'tazilah lebih menguatkan manusia lebih mulia dari malaikat. Tapi sekali lagi, apakah seluruh manusia? Apakah manusia tertentu? Kalau kita membicarakan para anbiya, para a'immah, kita nggak bicarakan lagi. Pasti mereka akan, karena ayatnya jelas, perintah sujud kepada Adam, lambang manusia, atau itu hakikat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang kepada Imam Ja'far menanyakan masalah ini. Wahai cucu Rasulullah, manakah yang lebih mulia, manusia atau malaikat? Imam Ja'far kemudian bersabda begini. Datang seorang juga kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib menanyakan hal ini, dan dengarkan jawaban Amirul Mukminin. Qala Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, Inna Allah Azza wa Jal rakkaba fil malaikati aqlan bila syahwah, wa rakkaba fil bahaim syahwatan bila aql, wa rakkaba fi bani Adam kilayhima, faman ghalaba aqluhu syahwatahu fahuwa afdalu khairun minal malaikah, wa man ghalabat syahwatuhu aqlahu fahuwa syarrun minal bahaim. Allah ciptakan malaikat ini murni kesempurnaan, akal sempurna tanpa ada syahwat. Takkan binatang ini murni syahwat tanpa ada akal. Allah ciptakan manusia, anak Adam diberi kedua-duanya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada akalnya, ada juga pilihan yang akan membawa dia pada sesuatu. Maka apabila seseorang itu, Bani Adam, akal warasnya, kebenarannya mengalahkan syahwatnya, maka ia lebih mulia dari malaikat. Tetapi apabila ia dikalahkan oleh syahwatnya sehingga nggak lagi menggunakan akalnya, maka ia lebih keji daripada binatang. Karena manusia kan diciptakan dengan dua segi, satu dari tanah, satu lagi campurannya dengan sesuatu yang abstrak, roh. Apabila kuat kerohaniannya ini, maka ia lebih mulia dari malaikat. Karena Allah berfirman, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Tetapi kalau ia dikalahkan oleh syahwatnya, keinginannya, hawa nafsunya, syaitannya dan semuanya, maka ia lebih keji daripada binatang. Seperti yang Allah sebutkan, laqad dzara'na li jahannama katsiran minal lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall. Ada penghuni-penghuni, calon-calon penghuni jahanam, kata Allah, punya akal nggak digunakan, pendengaran nggak digunakan, penglihatan nggak digunakan semuanya, maka mereka itu lebih keji daripada binatang. Jadi jangan menganggap semua kita manusia lebih mulia dari malaikat yang Allah sifati ibadun mukramun. Karena itu kemudian lil insani martabatan, martabatun malaikiyatun bal afdal, wa martabatun bahaimiyatun bal adal.
Manusia mempunyai dua kedudukan, bisa dia memiliki keutamaan lebih mulia dari malaikat, bisa dia juga jatuh lebih hina dari binatang. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim, tetapi thumma radadnahu asfala safilin. Manusia lebih mulia dari malaikat ketika manusia benar-benar mengabdi kepada Allah, karena malaikat itu tidak ada pilihan gak menyembah. Kalau kita disuruh oleh Allah melaksanakan taat, kita ada rongrongan hawa nafsu syaitan, bisa kita gak taat, ada ikhtiar. Tapi bagi malaikat tidak. Ayoul ikhwah, sebenarnya sebelum saya akhir, tapi waktu sudah habis, tadi saya bawakan malam ini tafsir Al-Kabir atau Mafatihul Ghaib. Ini tafsirnya Fakhrul Razi. Di sini menyebutkan ungkapan indah yang beliau nukil dari Nahjul Balaghah. Beliau berkata dalam buku tafsir ini, tidak ada makhluk dan manusia yang mampu menggambarkan mengenai kebesaran malaikat dan sifat-sifat malaikat setelah Quran dan Rasulullah seperti Ali bin Abi Thalib. Pengakuan dia. Begitu juga Ibnul Hadid dalam syarah Nahjul Balaghah. Tapi malam ini waktunya sudah habis. InsyaAllah malam minggu depan saya akan bacakan bagaimana khutbah Imam Ali menceritakan seluruh tugas para malaikat dan keagungan dan kebesaran malaikat. Karena ilmu yang beliau miliki pasti adalah ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ikhwah, itulah kajian dengan para malaikat, dan sebenarnya masih banyak. Harus kita yakini bahwa malaikat ini jumlahnya tidak mampu dihitung, melebihi manusia, melebihi jin, melebihi seluruh makhluk Allah lainnya. Apapun makhluk Allah, baik yang di lautan, dimanapun, malaikat makhluk yang terbanyak, karena mereka selalu diciptakan oleh Allah dan selalu ikut dengan kita dimanapun kita, ke kuburan dengan kita, kemana saja ada malaikat yang akan mendampingi kita. Dan itulah kebesaran Allah, dan itulah Allah ingin menjaga manusia. Karena sebenarnya malaikat dan semua ini, makhluk-makhluk ini Allah ciptakan untuk kita. Khalaqtul asya'a li ajlik wa khalaqtuka li ajli. Aku ciptakan segala sesuatu untukmu, tapi engkau aku ciptakan untukku. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammad wa alihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.